Selamat berjumpa warganet dimanapun berada. Kita akan berbincang tentang humanity dan political talk dalam podcast studio dari saya sendiri adalah Hasrullah. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, ya. Beliau adalah Dr. Firdaus MSc, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIM Alauddin. Warganet yang saya hormati, trending topik yang terjadi pada akhir-akhir ini adalah tentang konflik internal Partai Demokrat. Dan lebih penting lagi, Pak SBY ya memberi sebuah testimoni yang luar biasa, mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya. Bahkan saya melihat ada perspektif komunikasi politik yang tidak jalan. Dan kehadiran beliau Pak Firdaus, kita akan berbincang-bincang. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, inilah saya kira topik yang hangat ini, dan saya kira semua peminat komunikasi politik di seluruh Indonesia akan menanti kita punya talk show pada hari ini. Dan saya akan mempersilahkan Pak Firdaus, di mana sebenarnya bagaimana tanggapannya tentang pidato testimoni SBY tentang keberadaan KLB. Ya. Saya persilakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Surya yang saya hormati. Kalau menyimak dari testimoni pidato SBY itu sama narasi-narasinya ketika beliau menjadi presiden, normatif seperti itu. Nah, salah satu diksi yang digunakan adalah Indonesia berkabung, berduka gitu, karena dianggap ini momentum matinya demokrasi. Saya kira ini bahasa yang mungkin kalau dikatakan lebay tidak juga, tetapi ini memang menjadi khas dari Pak SBY. Jadi kalau saya melihat ini bukan juga Indonesia berkabung, ini juga bukan demokrasi mati, ini justru dinamika. Nah, kalau kita belajar jauh, misalnya partai-partai besar sudah semua mengalami. PDIP saya kira yang lebih awal, PDIP Suryadi, kemudian lahirlah PDI Suryadi menjadi akhirnya lahir PDIP Perjuangan Megawati. Kemudian P3 di awal reformasi juga mengalami P3 reformasi, pimpinan Senuding MZ dengan P3. Ya. Kemudian Golkar juga mengalami, meskipun Golkar tidak memberi nama-nama embel, tapi lama sekali Golkar itu berkubang dalam konflik, terutama pada masa Pak RB, Abu Rizal Bakri. Nah, ini partai yang lahir di rahim Orde Baru. Nah, Demokrat, saya kira sebenarnya itulah tadi bagian dari dinamika demokrasi kita. Ini hal yang biasa saja. Tinggal bagaimana kedewasaan politik kader-kader Demokrat menyikapi ini. Apalagi kata SBY ini yang melakukan ini bukan kader. Jadi kan mudah sekali, bukan kader, kemudian tidak sesuai ADRT, ya tinggal bolanya bagaimana dikendalikan. Tetapi tidak juga bisa dianggap sepele, karena kalau ini KLB, Muldoko dan kawan-kawan mendaftarkan diri di Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, dan dianggap sah, terjadi dualisme. Dan situ saya kira ini bisa panjang prosesnya sampai energi Demokrat hanya di situ sampai memasuki pemilu. Jadi ini momentum tergantung ujian ujian politik bagi kader-kader Partai Demokrat. Ya. Sebagai orang yang bergelut tentang komunikasi politik, mungkin ada resep khusus menyelesaikan, karena ini kan konflik internal yang berlangsung, dan ini juga tidak terlepas dari egaliter yang terjadi di Partai Demokrat. Pihak sebelah mengatakan kenapa harus anaknya SBY, kenapa tidak dibuka lebar-lebar untuk proses kaderisasi. Kira-kira solusi yang paling baik menurut Pak Firdaus, apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak? Ya, baik kubu yang mau melaksanakan KLB maupun yang dipimpin oleh Agus Yudhoyono gitu. Ya. Saya melihatnya ini sebagai bentuk otokritik. Jadi kalau Pak SBY mengatakan ketika saya presiden saya nggak pernah mengganggu partai orang lain gitu. Nah, meskipun misalnya terjadi ketika Golkar, kemudian sebelumnya ya ada PKB juga, ya Matori dengan Muhaimin, itu kan lahir juga pada masa kepemimpinan SBY. Nah, jadi kalau saya melihat ini mungkin dari style SBY lalu kemudian diturunkan ke AHY, Agus,
Mungkin di situ ada problem komunikasi politiknya. Kalau bahasa Pak Surla tadi ada egaliter, mungkin naik lagi menjadi lebih otoriter, mungkin gaya kepemimpinannya. Jadi memang ini kan AHY tidak dikader dari awal berproses. Ini tiba-tiba dari TNI, lalu kemudian maju di DKI, lalu kemudian mengendalikan partai. Ini lebih berusaha untuk mengikuti bayang-bayang orang tuanya sehingga dia tidak terlalu berproses. Nah, inilah yang mengakibatkan, karena ini kan persoalan Demokrat adalah persoalan yang lebih internal, meskipun ada Muldoko dianggap eksternal. Tetapi kenapa Marzuki Ali melakukan itu? Kenapa tokoh-tokoh lain ikut? Ya itu. Jadi justru tokoh-tokoh yang membesarkan Demokrat itu yang kemudian justru melakukan perlawanan. Nah, pertanyaan besarnya ada apa? Karena ini kan bukan pemerintah yang mengintervensi. Sekalipun ada figur Muldoko, tetapi saya kira figur Muldoko itu lebih bisa dikendalikan oleh SBY sebagai senior di TNI. Kalau formula yang paling enak ya, supaya tetap utuh ini partai yang berwarna biru, artinya biru itu adalah kedamaian. Apakah upaya komunikasi yang harus dilakukan saling memberi win-win solution? Karena ada beberapa yang sebenarnya tokoh yang sebenarnya sama-sama SBY, ya terpentar karena ada kebijakan dari pemimpin sebelumnya gitu. Ataukah pemimpin yang ada sekarang Pak Agus melakukan negosiasi, persuasi, mari kita bangun sama-sama dengan mendapat porsi yang sama gitu. Karena saya melihat bahwa membangun partai ini perlu kerjasama, perlu tujuan yang ingin kita capai, kemudian apa yang harus dilakukan sebagai partai yang dianggap pernah berkuasa. Dan di mata sekarang dengan kontestasi politik yang sekarang itu Demokrat sekarang lagi naik daun sebelum ada konflik internal ini. Tapi apakah Pak Firdaus tidak melihat ada upaya lain di luar dari partai untuk menggembosi Partai Demokrat itu? Saya kira banyak kemungkinan bisa terjadi, tetapi orang selalu membaca dari awal bahwa Demokrat itu gaya SBY terutama itu ada semacam playing victim ya, selalu merasa korban, dizalimi dan seterusnya. Bahkan sebelum KLB ini kan sudah ada pidato dari AHY bahwa ini kudeta. Nah, jadi ini tentu karena menjadi pembicaraan ya Partai Demokrat mendapatkan sebenarnya poin dari segi pencitraan di satu sisi, popularitasnya naik. Tetapi saya kira yang terpenting adalah seharusnya ini pola komunikasi politiknya sebelum terlalu jauh. Saya kira justru harus lebih ada usaha rekonsiliasi. Karena kalau fragmentasi yang dilakukan itu justru merugikan, sangat merugikan AHY, merugikan Muldoko, jadi merugikan Demokrat secara keseluruhan. Jadi seharusnya ini ada duduk-duduk warung kopi lagi, kalau istilah Muldoko ini kan lahirnya dari warung kopi, sekarang kembalikan ke warung kopi, ngobrol-ngobrol bagaimana supaya Marzuki Ali, kader-kader yang lain ini sudah bisa terrekonsiliasi kembali, menyatu dengan AHY sehingga partai berlambang Mercy ini satu gitu. Jadi kuncinya barangkali adalah melakukan upaya rekonsiliasi ya. Kemudian yang kedua, mari dengan kepala dingin ya, baik dari pihak SBY, Agus, Harimurti, kemudian dari pihak di sebelah melakukan upaya bahwa yang rugi kalau seperti ini adalah partainya sendiri gitu. Yang perlu dijaga jangan sampai ke KLB, hasil KLB ini mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan diakomodir. Jadi sebelum sampai ke situ ini seharusnya dipotong. Berarti harus ada ketegasan dari pembina ya, terutama Pak SBY ya, memanggil teman-temannya yang dulu duduk bersama. Saya kira semua bisa didialogkan. Jadi istilah memvonis, pengkhianat lah segala macam jangan digunakan di publik, dipecat. Tetapi ini menyatu kembali untuk pengembangan Partai Demokrat. Saya kira memimpin partai tidak hanya dengan cara diksi yang agak keras ya. Kayak humanity gitu. Jadi politik berbasis kemanusiaan, persaudaraan, kedamaian gitu. Saya hanya ingat bahwa Partai Demokrat ini akan biru. Kenapa tidak dilakukan dengan komunikasi dengan gaya perdamaian? Saya kira begitu para warganet di seluruh Indonesia, mudah-mudahan dialog yang kita lakukan pada hari ini bisa membuka cakrawala kita, terutama mendudukkan persoalan bahwa kedamaian itu jauh lebih penting daripada konflik, apalagi dilakukan adalah sahabat, teman, dan pernah sama-sama gitu. Saya kira sekian dan terima kasih, sampai jumpa di episode yang lain.